Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 Februari 2024. Kembali saudara, kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apabila kita mau bertobat, maka kita akan hidup. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Yeskiel 18 ayat 21 sampai dengan 28 dan Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Tuhan Allah kita saudara adalah Tuhan yang maha rahim, penuh kasih sayang. Dalam keberadaan kita sebagai manusia yang penuh lumpur dosa ini saudara, Allah tak menginginkan kita ciptaannya binasa oleh dosa. Bacaan pertama hari ini Tuhan Allah sampaikan pesan kepada umatnya Israel melalui Nabi Yeskiel, di mana umat Israel yang sedang menghadapi hukuman dan penindasan karena mereka telah jatuh ke dalam dosa dan menyimpang dari jalan Tuhan. Dalam kitab Yeskiel, Tuhan menyampaikan pesan bahwa setiap individu akan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri. Pesan ini juga saudara berlaku bagi kita semua yang berdosa. Allah sangat benci atas tindakan perbuatan dosa yang dilakukan. Tapi Tuhan Allah mengasihi kita selaku pribadi ciptaannya. Setiap kita yang melanggar perintah peraturan, pastilah kita akan dihukum saudara. Demikian juga kita yang melanggar dari hukum Allah, kita harus bertanggung jawab sendiri dan harus menerima hukuman. Akibat dari dosa adalah maut. Allah tak mau ciptaannya mengalami maut yang membinasakan. Tetapi, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Yeskiel 18 ayat 21. Saudaraku, Allah yang penuh kasih dan maha rahim akan terenyuh saudara melihat kita yang menyesali, bertobat dan mau datang kepadanya. Dan oleh tergerak belas kasihnya saudara, kita yang menyesali, bertobat dan mau datang kepadanya, Dia tak akan mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Tapi kita diampuni, bahkan kita dibersihkan saudara. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang teguh pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Haleluya. Di sini saudaraku yang terkasih, melalui Yeskiel Tuhan Allah sampaikan Allah akan memberikan kehidupan kepada kita semua jika kita mau menyesali, bertobat, dan mau berbalik kepadanya. Katanya kalau kita mau berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka kita akan hidup dan tidak akan mati. Lebih lanjut Tuhan Allah sampaikan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Yeskiel 18:23. Saudara, pertobatan membawa kehidupan. Pertobatan yang dilakukan dengan sungguh dan mau berbalik kepada Allah dengan berpegang teguh pada ketetapannya serta mau menjalankan kebenaran Kristus, maka buah dari pertobatan adalah hidup yang penuh sukacita dan damai saudara. Jadi diingatkan kepada kita semua yang penuh dosa ini,
adanya kesempatan pertobatan bagi kita, saudara. Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk bertobat dan mau meninggalkan jalan-jalan dosa. Ia menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang begitu besar sehingga tidak dapat diampuni jika seseorang dengan sungguh-sungguh mau bertobat dan beralih kepada Tuhan. Dan kesempatannya inilah, saudara, pada masa-masa pantang dan puasa, masa olah batin ini, saudara, masa retret batin ini, saudara, kita diberi kesempatan untuk merefleksi diri kita, dan kita mau untuk datang kepadanya, mengakui segala kesalahan kita, mengakui segala dosa-dosa kita, dan kita mohon pengampunan daripadanya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Allah telah memberikan kesempatan pertobatan bagi kita. Yang kedua, saudara, adanya konsekuensi dosa. Meskipun ada kesempatan pertobatan, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa dosa memiliki konsekuensi yang serius. Tanpa pertobatan, seseorang akan menghadapi hukuman mati yang setimpal dengan dosanya. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya mengambil tanggung jawab atas tindakan kita sendiri dan mempertimbangkan akibat dari perbuatan dosa. Kita harus bertanggung jawab serta menerima konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah penuh adil, dan kebenaran kita pun hendaknya hidup kita penuh keadilan dan kebenaran. Pentingnya kita berpegang pada ketaatan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran. Pertobatan yang sejati tidak hanya melibatkan pengakuan dosa, tetapi juga mau mengubah perilaku dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Dan yang terpenting adalah kita mau melakukan tindakan iman kita untuk melakukan pertobatan itu agar terjadi proses dan menghasilkan buah-buah pertobatan itu sendiri. Dan yang terakhir, saudara, anugerah hidup diberikan Tuhan yang memberikan hidup yang sejati dan kehidupan yang diberkati bagi mereka yang hidup dalam ketaatan. Tuhan Allah pun mengingatkan kita yang hidupnya telah mengikuti kebenaran, namun berbalik melakukan kecurangan dan kekejian seperti yang dilakukan orang fasik. Maka saudaraku yang terkasih, kebenaran yang dilakukan tak akan diingat-ingat. Kata Allah, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Yeskiel 18 ayat 24. Saudaraku, setiap dari kita akan dinilai berdasarkan perbuatannya sendiri, saudara. Bukan berdasarkan dosa-dosa leluhur kita atau generasi sebelumnya. Ingat ini, saudara. Pesan ini mengajak setiap kita untuk mengambil keputusan yang bijak, bertobat, dan hidup di dalam kepatuhan kepada Tuhan agar dapat menikmati kehidupan yang berkelimpahan dan berkenan di hadapannya. Yesus Tuhan kita mengendaki agar dapat hidup lebih baik dari anak-anak dunia. Kata Yesus, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 20. Perenungan pagi ini, saudara, mau mengingatkan kepada setiap kita dalam menjalani pantang dan puasa, retret batin, kita semua diajak untuk melihat akan kehidupan kita. Adakah kehidupan kita penuh dengan kefasikan, penuh lumpur dosa? Kita masih terngiang saat dibui abu di kening kita. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berbaliklah dan bertobatlah, saudara.
Kita mau berbalik dan berpegang teguh kepada Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran. Kita mau bertobat, saudara, mulai pertobatan dan perdamaian atas diri kita sendiri. Dan yang kedua, mari kita mau bertobat dan mau berdamai dengan saudara kita, saudara. Kata Yesus dalam Injil hari ini pula, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang adalah dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Mari saudaraku, kita mau mempersiapkan batin kita sebaik-baiknya untuk menghadapi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kita mau selalu hidup berpegang pada kebenaran Injil, hidup dengan berlaku keadilan dan kebenaran. Serta ingat saudara, biarlah tanggung jawab itu berhenti di sini. Yesus Tuhan, selidikilah hati kami saat ini, bersihkanlah dan ampunilah kami yang berdosa ini, sehingga kami boleh peroleh anugerah hidup yang penuh sukacita dan damai serta kehidupan kekal di surga darimu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.